saya mau nanya terkait kasus Wardah Mawa yang melaporkan Insanul Fahmi dan Inara Rusdi terhadap dugaan perzinahan, kan udah naik sidik bang. Sebagai praktisi hukum sendiri melihat kasus tersebut, komentarnya atau tanggapannya seperti apa bang? Mungkin bang? Ya, pertama-tama saya berbicara dari seorang praktisi itu bahwa perkara cinta segitiga ini antara istri sah dan istri siri dengan saudara Fahmi ini kan lagi ramai dibicarakan di publik, di platform media juga ramai. Perlu saya jelaskan bahwa menikah secara siri itu secara agama muslim, populasi hukum muslim itu mengakui itu, tapi tidak diakui oleh konstitusi kita. Hukum positif kita tidak mengakui pernikahan siri. Dan pernikahan siri itu adalah pernikahan yang nanti itu ke depan. Yang pertama tidak mendapatkan perlindungan hukum, yang kedua tidak mendapatkan waris, tidak dapat apa-apa, kapan saja bisa diceraikan. Makanya apapun yang mau laporkan, karena ketika menikah siri dan tidak mendapat restu atau tidak mendapat persetujuan daripada istri pertama, artinya kan unsur dugaan perzinahan dan unsur dugaan perselingkuhan itu ada. Sehingga kasus ini kenapa harus naik ke tahap penyidikan? Karena polisi sudah menemukan alat bukti. Tinggal nanti setelah sidik, polisi akan memanggil si pelapor, mendalami lagi kan, memanggil si terlapor, para saksi dan alat bukti yang lain untuk supaya digelar dan ditetapkan sebagai tersangka. Pengalaman saya sebagai seorang pengacara, kalau seseorang tahapan sudah naik ke sidik, tidak lama lagi akan ada pendapatan tersangka. Bang, artinya ketika orang melakukan pernikahan siri berbahaya juga dong bang ketika dilaporkan dugaan perzinahan, karena kan tidak tercatat dalam hukum negara. Ya memang kalau dalam hukum positif kita tidak mengenal namanya pernikahan siri, tapi dalam hukum agama itu memperbolehkan selama istri pertama itu juga mendapatkan restu atau izin, kan boleh. Tapi kalau di hukum positif kita hanya satu orang diakui karena masuk dalam akta pernikahan, karena didaftarkan pernikahan itu kan, sehingga hak-hak hukumnya secara keperdataan itu dilindungi, termasuk hak perlindungan hukum, hak waris, ya kan, hak anak untuk mendapatkan juga fasilitas, bahkan hak untuk mendapatkan juga hak-hak keperdataan, bahkan konstitusi kita melindungi yang namanya pernikahan secara undang-undang. Tapi kalau pernikahan siri itu hanya pernikahan secara agama, kapan saja dia bisa diceraikan, dan ketika dia pisah pun itu tidak perlu harus ke pengadilan karena tidak ada akta yang harus dicabut atau dibatalkan. Bahkan waris pun tidak dapat apa-apa. Ya kalau anaknya misalnya mereka si bapaknya mengakui bahwa itu anaknya dia, kalau bapaknya nanti suatu saat tidak mengakui, harus melalui tes DNA dulu bahwa itu adalah anak biologis, baru bisa sah mendapatkan waris. Tapi apakah langkah yang diambil Mawa ini tepat bang? Ketika tahu suaminya ada dugaan perzinahan atau perselingkuhan, dia membawa ini karena hukum, itu menurut abang sendiri tepat nggak bang? Ya kalau menurut saya, kalau istri sah merasa bahwa dia dikhianati, harusnya kan Fahmi yang harus bijak, bawa aja perkenalkan ini jadi istri. Kalau dia setuju, saya rasa dalam berkeluarga secara agama muslim tidak ada persoalan. Tapi kalau karena pengkhianatan itu, si Mawa tidak setuju karena tidak dikasih tahu, dia melakukan upaya hukum, dan itu ada konstitusinya, ada undang-undang yang melindungi istri sah, bahwa istri sah boleh melakukan laporan polisi kepada aparat penegak hukum kalau si suaminya melakukan pernikahan siri ataupun pernikahan tidak secara undang-undang kepada orang lain, dan dia bisa melapor, faktanya bisa melapor, faktanya kasus sudah naik penyidikan. Bang, tapi apa pembuktian atau bukti-bukti untuk dugaan perzinahan itu berat atau sebenarnya nggak mudah sih bang menurut abang pembuktiannya dugaan perzinahan ini? Ya, pembuktiannya memang tidak gampang juga, karena kan menikah siri itu kan pasti ada yang menikahkan kan, itu kan pasti akan diperiksa. Yang kedua, menikah di mana, yang kedua ada bukti apa, mungkin di situ ada video kah, ada rekaman kah, kan kita nggak tahu. Tapi setidaknya kalau polisi sudah naikkan satu kasus ke tahap penyidikan, berarti polisi sudah pegang alat bukti, tinggal mendalami lagi kepada pelapor, terlapor, alat bukti yang lain digelar, dan dalam waktu dekat ada penetapan tersangka. Nah, tadi menurut kuasa hukum dari Mawa sendiri, barang buktinya itu ada video atau CCTV bang. Tapi sedangkan video atau CCTV itu kan sedang dibawa kasus hukum juga ya bang, illegal access. Itu gimana bang, mungkin bang kalau secara hukum? Itu kan salah satu alat bukti ya. Kalau alat bukti yang lain itu kan polisi pasti mempertimbangkan itu, bahwa kan polisi tidak mungkin hanya periksa CCTV doang gitu loh, pasti ada alat bukti yang lain yang mungkin dibawa oleh si Mawa untuk dijadikan dasar laporan dia kan gitu. Bang, berarti Insanul dan Inara terancam bisa jadi tersangka ya bang ya setelah naik penyidikan ini? Kalau pengalaman saya sebagai seorang pengacara, ketika seorang dinaikkan statusnya menjadi penyidikan, itu polisi sudah pegang alat bukti, tinggal pendalaman aja, tapi tidak secara otomatis jadi tersangka juga. Tapi secara pengalaman saya, polisi akan mendalami, lalu
ada penetapan tersangka setelah gelar ya, tentunya setelah gelar. Ancaman Hukumannya- hukumannya berapa tahun Ya, Bang, hukumannya kalau perkara perzinahan itu 1 tahunan. Bang, mungkin ada pesan nggak mana bang? Ya sebagai Dewan Etik Perlindungan Perempuan, saya sarankan kepada perempuan Indonesia supaya menikah itu secara undang-undang, sehingga hak-hak keperdataan kamu itu dilindungi, termasuk hak waris, hak mendapatkan perlindungan hukum, bahkan anak kamu pun mendapat hak untuk fasilitas dan lain sebagainya. Karena kalau tidak, hanya menikah secara siri, kalian gampang saja bisa diceraikan dan tanpa harus mendapatkan hak keperdataan, tidak dapat sama sekali. Bahkan kalau kamu memberikan sesuatu kepada misalnya istri siri atau kepada pasangan kamu yang mungkin living together, tinggal bersama, kumpul kebo, itu bisa diambil sama istri suatu saat kalau bisa digugat secara keperdataan, karena itu kan berasal dari harta bersama dia sama suaminya. Jadi apapun yang nanti keluarkan oleh saudara laki-laki untuk memfasilitasi perempuan dalam perjalanan tanpa ketahui istrinya, dan istri tahu bahwa dia beli mobil, dia beli ini, itu secara keperdataan bisa digugat, karena uangnya berasal dari harta bersama istri dan suami yang sah.